Assalamualaikum semua. Saya resep lagi ya teman-teman ya. Donat lembut tanpa kentang bisa tahan berhari-hari. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama masukin tepung pro tinggi 200 gram, tepung pro rendah sedang 50 gram, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk. Ini kita aduk dulu untuk si bahan keringnya sampai kecampur rata. Masukin 1 butir telur utuh dan 1 kuningnya aja. Kuningnya boleh diganti dengan setengah sendok teh SP ya, tergantung selera teman masing-masing. Kita aduk sampai kecampur rata. Di sini aku pakai tangan ya, tangannya udah dicuci bersih. Masukin 90 gram ml sampai 100 ml air es. Ini wajib ya pakai air es. Nah, ini akan kita aduk sampai kecampur rata. Dan 5 menit pertama kita mixer dengan kecepatan paling rendah ya teman-teman ya. Ini belum aku kasih ragi ya. Nah, teknik ini cocok bagi pemula ya, biar tidak kejar-kejaran sama ragi. Setelah 5 menit pertama pakai mixer, masukin 3 gram ragi dan 1 BI ya, 1 gram BI. Ini kita mixer selama kurang lebih 3 menitan sampai kecampur rata. Nah, ini udah. Lanjut masukin 25 gram margarin dan 3 gram garam halus. Ini kita mixer dengan kecepatan bertahap sampai kecepatan tinggi sampai dia itu kalis ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah kalis, teksturnya itu udah nggak leket lagi. Dan jika kita rentangkan, dia akan membentuk spiral tepis, udah mulus gitu ya. Nah, ini dia. Jika udah kalis gitu, seperti ini dia ciri-cirinya. Lanjut kita pindahkan ke alas kerja. Nah, teknik ini cocok sekali ya teman-teman buat pemula, biar hasilnya itu bagus. Dan bagian atasnya atau permukaannya kita olesi minyak, tujuannya agar tidak cepat kering. Ini aku timbang 27 sampai 28 gram ya teman-teman ya, per masing-masing. Nah, ini setelah ditimbang kita ambil dari pertama kita timbang tadi, kita bulat-bulatkan. Jika bisa di rounding, boleh di rounding ya, hasilnya seperti ini. Usahakan bulat, padat, dan mulus ya, biar nanti hasilnya itu nggak ada gelembung udara. Nah, lakukan untuk membulatkan adonan sampai selesai ya. Nah, ini kita nggak kejar-kejaran dengan ragi ya teman-teman ya, karena raginya itu kita masukin pas pertengahan adonan hampir kalis ya. Nah, ini kita bisa agak santai tapi jangan terlalu santai ya. Nah, ini hasilnya bagus ya, mulus, bulat, mulus. Dan jangan lupa bagian bawahnya itu tutup rapat ya, biar dia tidak ketawa waktu mengembang nanti. Nah, setelah selesai semua, ini aku masukin ke wadah tertutup. Ini akan aku diamkan kurang lebih 20 menitan. Setelah 20 menitan, ini dia hasilnya udah agak mengembang. Kita persiapkan tepung, kita taburi. Lanjut masukin cetakan. Aku di sini pakai cetakan ukuran 6, diameter 6 ya. Dan aku lubangi pakai kumparan benang biar tidak terlalu banyak sisa adonan ya, atau adonannya berkurang. Nah, dilebarkan seperti ini. Lakukan cara seperti di video sampai selesai. Nah, ditaburi tepung, tujuannya nanti jika kita diamkan, kita resting, dia tidak kering ya teman-teman ya. Nah, lakukan terus seperti ini sampai selesai. Nah, untuk alas donatnya ini aku diameter 8 ya.
Nah, lakukan terus. Nah, ini akan aku diamkan kurang lebih 2 jaman dengan terbuka ya, bukan tertutup. Nah, setelah 2 jam hasilnya seperti ini, gemoy sekali ya, mengembang sempurna. Untuk berapa jamnya sesuaikan dengan suhu udara daerah masing-masing ya, bisa lebih dan juga bisa kurang ya. Di sini kita panaskan minyak. Suhu minyaknya pas waktu kita akan menggoreng kira-kira 160 derajat ya. Nah, ini udah, ini dia teksturnya. Dan kita masukin satu persatu ya. Nah, minyaknya tenang sekali, kita masukin. Nah, ini aku pakai teknik 1 kali balik aja ya teman-teman ya. Jika satu sisi udah kekuningan, tinggal kita balik aja. Dan untuk suhu minyaknya sesuaikan terus ya. Nah, kelihatan bagus sekali, nggak ada gelembung udara. Ini akan kita tunggu 12 sisi kekuningan, lanjut kita angkat ya. Ini kelihatannya nggak menghisap minyak sama sekali. Dan bagus ya hasilnya itu. Wafernya kelihatan bagus. Nah, lanjut akan kita goreng lagi untuk teman-temannya yang lain. Di sini aku bikin 5 kali resep ya teman-teman ya. Hasilnya alhamdulillah bagus-bagus semua. Gemoy-gemoy ya. Jadi caranya cukup seperti tadi aja. Jika kita menguasai tekniknya, hasilnya insya Allah bagus ya. Nah, untuk jika udah matang, jangan lupa dihentakkan beberapa kali biar white ceringnya itu nggak menyusut ya. Nah, ini dia hasilnya ya, beberapa hasilnya yang pertama kita goreng. Nah, ini kita akan topping tapi ditunggu sampai benar-benar suhu ruang dahulu ya. Nah, ini dia udah aku topping aja, aku nggak rekor ya waktu menoppingnya karena buru-buru. Hasilnya seperti ini, white ceringnya itu nggak terlalu turun ya, nggak menghisap minyak. Dan empuknya bisa sampai 4-5 harian ya. Walaupun nggak pakai kentang, tapi lembutnya itu bisa bertahan sampai beberapa hari. Ini cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan, isian snack box, atau untuk cemilan juga ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah aku topping semua. Sekarang akan kita review ya. Nah, ini dia. Baterainya itu kokoh, gak menghisap minyak. Kelihatan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya. Ini tekstur dalamnya. Enak banget, selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe ya. Untuk yang udah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.